Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Berjumpa lagi bersama Bu Tati dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Di video sebelumnya, kita sudah belajar materi Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Dan pada kesempatan kali ini, Bu Tati akan menyampaikan video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5 pada materi iman kepada hari akhir. Nah, berikut penjelasannya. Peta konsep iman kepada hari akhir. Nanti yang pertama kita akan belajar tentang mengenal hari akhir. Kemudian yang kedua mengenal nama-nama hari akhir. Yang ketiga mengenal tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, keenam rukun iman harus diyakini secara utuh dan menyeluruh, tidak bisa dipilah-pilah karena itu merupakan satu kesatuan yang wajib kita imani. Nah, kalian sudah pernah belajar tentang iman pada kelas terdahulu. Ya, iman itu artinya ya harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, agar hati kita semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta rukun iman lainnya, maka perlu memahaminya secara mendalam dan berharap dapat membuat sikap kita jadi yang lebih baik dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari mengenal hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadinya hari akhir atau kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir termasuk malaikat dan Rasul-Nya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka tergolong orang kafir. Nah, hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Hari akhir terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Nah, pada hari itu, dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Nah, hari akhir yang akan terjadi telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Qariyah ayat 1-11. Ya, bacaan Quran surah Al-Qariyah ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, itu ya bacaan dari Al-Quran surah Al-Qariyah ayat 1-11.
yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti ane-ane yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangannya atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga pada surat At-Takwir ayat 1-6. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, matahari digulung, gunung-gunung dihancurkan, unta-unta bunting tidak ada yang mempedulikan, dan binatang-binatang berjatuhan. Hari akhir merupakan hal yang gaib, artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat dinalar oleh akal, sehingga untuk dapat mengimani hari akhir berdasarkan pada wahyu atau Al-Quran. Dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari akhir, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesudahnya, dan kehidupan berikutnya yang akan dinikmati berdasarkan pada keyakinan dan amalan ketika hidup di dunia. Kemudian mengenal nama-nama hari akhir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwanya. Nama-nama hari akhir adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh seisinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Kemudian yang kedua Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi bumi mengalami goncangan dahsyat, gunung-gunung hancur dan berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti ane-ane yang berhamburan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian yang ketiga disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Nah, setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali. Maka bangkitlah semua yang mati, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka akan baik bentuknya. Sebaliknya, jika amalnya buruk, akan buruk pula keadaannya. Mereka disibukkan dengan keadaan masing-masing sehingga mereka tidak saling mengenal. Di saat itulah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberlakukan. Kemudian yang kelima yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Pada Yaumul Hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Manusia tidak bisa berbohong atas segala yang diperbuat.
mulut terkunci, seluruh anggota tubuh bersaksi atas apa yang telah dilakukan, bahkan para nabi dan saksi lain didatangkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yasin, surah ke-36 ayat 65, yang artinya, pada hari ini kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surah Yasin ayat 65. Pada yaumul hisab ini tiada seorang pun yang dirugikan walau hanya sedikit. Seluruh amal perbuatan diadili seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendatangkan pahalanya. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pembuat perhitungan. Kemudian yang keenam yaitu yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Yang ketujuh yaitu yaumul jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu, segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun seberat zarah. Berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari orang lain. Kemudian yang kedelapan, nama lain yang kedelapan yaitu yaumul wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran pada hari itu semua akan terbukti. Kemudian nama lain dari hari akhir yang ke-9 yaitu yaumul hasyr, yaitu hari penyesalan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Maka selagi masih ada kesempatan, perbanyaklah berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, itu nama-nama lain dari hari akhir. Itu ada yaumul qiyamah, ada yaumul zalzalah, ada yaumul ba'ats, ada yaumul masyhar, ada yaumul hisab, ada juga yaumul mizan, kemudian yaumul jaza, yaumul wa'id, dan yaumul hasyr. Kemudian mengenal tanda-tanda hari akhir. Nah, zaman sudah akhir, usia bumi semakin tua. Tanda-tanda hari akhir atau yang menjadi alamat akan terjadinya hari kiamat sudah mulai nampak. Tanda-tanda hari kiamat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Pengertian tanda-tanda umum hari akhir adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang cukup lama dan sifat kejadiannya biasa atau wajar. Nah, adapun tanda-tanda umum dari terjadinya hari kiamat yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu benda mati dapat bersuara, ya, seperti robot, televisi, dan handphone. Nah, di zaman sekarang ini sudah zaman teknologi, ya. Jadi sudah banyak sekali robot-robot ya yang diciptakan oleh manusia yang sudah canggih. Kemudian televisi, handphone itu sudah menjadi barang yang hal biasa. Nah, ini mereka semua kan benda mati tetapi dapat bersuara, ya. Ini berarti tanda-tanda umum
dari hari akhir sudah terjadi ya sekarang ini. Kemudian yang kedua, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Nah, ini di zaman sekarang juga sudah banyak sekali ya para ulama yang sudah wafat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip dengan laki-laki. Nah, ini di zaman sekarang ini sudah banyak sekali ya, sudah nampak banyak sekali ya orang laki-laki yang mirip dengan perempuan dan perempuan mirip dengan laki-laki. Yaitu dilihat dari apa? Dari dandanannya ya. Banyak laki-laki yang menggunakan pakaian wanita, berambut panjang, mengenakan perhiasan. Kemudian perempuan seperti laki-laki ya, perempuan yang memakai baju laki-laki dan gayanya seperti laki-laki, dan di zaman sekarang ini sudah banyak sekali ya. Kemudian yang keempat yaitu semakin banyaknya kemaksiatan. Nah, perbuatan maksiat ini juga menjadi tanda-tanda umum dari datangnya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian orang kaya diagung-agungkan. Nah, sekarang juga banyak sekali ya orang-orang yang seperti menyembah orang. Jadi orang kaya itu diagung-agungkan ya. Kemudian gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Nah, ini sudah umum sekali ya. Sehari-harinya orang itu bergosip atau bergibah. Ini sudah menjadi ucapan sehari-hari. Di mana ada dua orang lebih dalam suatu perkumpulan, disitulah gibah terjadi. Nah, gibah atau gosip ini menjadi ucapan sehari-hari. Ini juga menjadi tanda-tanda umum datangnya hari akhir. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Nah, sekarang ini jumlah wanita dengan jumlah pria itu lebih banyak jumlah wanita, dan ini menjadi tanda-tanda umum dari hari akhir. Kemudian waktu berjalan terasa sangat cepat. Nah, kita sudah merasakan hal ini ya. Waktu berjalan terasa sangat cepat. Baru bangun tidur ya, aktivitas, kemudian gak lama langsung malam, pagi lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, waktunya itu terasa sangat cepat, berjalan terasa sangat cepat. Itu termasuk dengan tanda-tanda umum datangnya hari akhir. Nah, kemudian tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir. Nah, sedangkan tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir adalah perkara yang luar biasa dan muncul mendekati datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya, kiamat besar. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Itu tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir yang pertama. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Apa sih Dajjal? Siapa sih Dajjal? Nah, Dajjal ini dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan di keningnya terdapat tulisan kafir. Ini Dajjal. Kemudian yang ketiga yaitu turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Turunnya Imam Al-Mahdi ini untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Ini juga termasuk tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir. Kemudian yang keempat yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nah, Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Ini ya turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Kemudian yang kelima yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Siapa sih Ya'juj dan Ma'juj? Nah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Kemudian yang keenam, munculnya dabah. Apa itu dabah? Dabah yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Jadi nanti ketika hari akhir itu tiba ya, sebelum hari akhir itu tiba akan muncul namanya dabah, yaitu binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Kemudian yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur ya. Nah, pada hari itu tertutuplah pintu taubat. Nah, ketika matahari sudah terbit dari arah barat ya, itu sudah tertutup pintu taubat. Manusia ingin sekali bertobat ya, tetapi sudah tidak bisa ya, pintu taubat sudah tertutup. Nah, untuk itu selagi masih ada kesempatan untuk bertobat ya, kita bertobat dari segala kemaksiatan, dari segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan jangan diulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Karena ketika matahari terbit dari arah barat, pintu tobat sudah ditutup. Kemudian yang ke-8 yaitu terjadi gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat ditiup. Nah, itu tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir ya. Jadi selain ada tanda-tanda umum, ada juga tanda-tanda khusus. Bedanya kalau tanda-tanda umum itu ya tanda-tanda yang sebelum hari akhir itu terjadi dalam waktu yang cukup lama dan itu sudah dirasakan oleh kita pada saat sekarang ini ya. Ini tanda-tanda umum terjadinya hari akhir itu ya. Ada benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, handphone, dan banyak sekali ya, masih banyak sekali benda-benda mati yang bisa bersuara ya. Kemudian ilmu agama dicabut ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya, ini juga sudah banyak. Kemudian laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki, ini juga sudah banyak. Semakin banyaknya kemaksiatan, nah ini kemaksiatan sudah terjadi di mana-mana ya. Pembunuhan, berita pembunuhan ini sudah ada di mana-mana ya. Orang kaya diagung-agungkan, kemudian gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Kemudian waktu berjalan terasa sangat cepat. Itu hanya beberapa contoh saja ya, dan masih banyak sekali yang ada, yang sudah ada di sekarang ini ya sebagai tanda-tanda umum terjadinya hari akhir. Nah, tanda-tanda khususnya ya tadi ya, menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Kemudian ada munculnya Dajjal ya, ada turunnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dabbah,
Kemudian matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur, ya. Kemudian terjadi gerhana matahari di mana-mana. Itu ya tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir, ya. Untuk itu kita sebagai seorang muslim, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Nah, untuk itu kita persiapkan segalanya untuk bekal nanti di akhirat kelak. Kemudian setelah kita belajar ya mengenai iman kepada hari akhir, ya, dari apa itu tadi hari akhir, kemudian nama-nama lain dari hari akhir, tanda-tanda hari akhir, ya, ada tanda-tanda umum dan juga tanda-tanda khusus. Nah, setelah kita pelajari, setelah kita tahu, ya, maka hikmah beriman kepada hari akhir itu apa saja? Nah, tentunya banyak sekali, ya. Nanti akan disebutkan hanya beberapa. Nah, hikmah yang dapat diambil dari mengimani hari akhir sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, ya. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa atas segala sesuatunya, ya. Allah itu Maha berkehendak, ya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki kiamat, pasti hari itu akan tiba. Kiamat akan terjadi, ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setelah kita tahu, ya, bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, ya, kita percaya, kita yakin, ya, kita beriman kepada hari akhir, ya, mempercayai bahwa hari akhir itu akan terjadi, maka terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempersiapkan bekal sebanyak mungkin, ya, untuk kita bekal di akhirat nanti. Karena kita akan ditempatkan sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Jika kita di dunia itu, ya, melakukan perbuatan yang baik, ya, amal timbangan amal kebaikannya itu lebih berat, maka kita akan ditempatkan di surganya Allah. Sebaliknya, ketika kita sering bermaksiat di dunia dan melakukan kejahatan lainnya, ya, maka timbangan keburukan kita akan lebih berat, maka kita akan ditempatkan di neraka. Tadi di dalam surah Al-Qaryah, ya, itu akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Kemudian yang ketiga yaitu terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, ya, sebagai manusia itu kan banyak sekali dosa-dosanya, banyak sekali kesalahan-kesalahannya, banyak sekali kehilafan-kehilafannya yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja kita melakukannya. Nah, untuk itu kita harus selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kalau kita mau memohon ampun, mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Nah, setelah kita tahu, ya, tadi hikmah beriman kepada hari akhir, ya, kita akan memanfaatkan hidup ini, ya, hidup kita di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, ya. Kemudian
Yang terakhir yaitu mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi kehidupan akhirat. Nah ini ya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi itu bukan di dunia tetapi di akhirat. Kita di dunia ini hanya sementara ya. Untuk itu kita gunakan waktu kita di dunia ini untuk hal-hal yang baik-baik saja ya, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Tuh ya, tujuan hidup kita yang sebenarnya bukan di dunia melainkan di akhirat. Nah, maka banyak-banyaklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa hikmah dari beriman kepada hari akhir, dan tentunya masih banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil ya, yang dapat kita terima dari kita beriman kepada hari akhir. Nah, setelah pembelajaran ini ya, materi iman kepada hari akhir ini rangkumannya yaitu yang pertama, hari akhir atau hari kiamat adalah hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Kemudian di antara tanda-tanda umum hari kiamat adalah benda mati dapat bersuara, ilmu agama dicabut, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki, orang kaya diagung-agungkan, gibah menjadi ucapan sehari-hari, jumlah wanita lebih banyak daripada pria, dan waktu berjalan terasa lebih cepat. Kemudian tanda-tanda khusus datangnya hari kiamat adalah munculnya kabut tipis, munculnya Dajjal, turunnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dabah, kemudian matahari terbit dari barat dan gerhana terjadi di mana-mana disertai munculnya api besar. Nah, hikmahnya beriman kepada hari akhir adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, ya, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terdorong untuk selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa beramal soleh atau kebaikan, dan terdorong untuk menghindari perbuatan tercela serta selalu ingat akhirat. Nah, demikian penjelasan tentang materi iman kepada hari akhir yang dapat kita disampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Nah, semoga materi yang sudah saya sampaikan ini, penjelasan yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membawa manfaat ya dari menonton video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.